Shalom buat kita semua. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semuanya karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Semuanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita jalani sampai saat ini semuanya tidak luput dari pertolongan Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya bawa tema pada hari ini, yaitu jangan takut bermimpi. Kita tahu kalau mimpi seringkali kita dengar yaitu di dalam tidur. Kalau kita tidur, yaitu contohnya kita tidur, kita akan mendapat yaitu mimpi di dalam tidur. Tetapi di sini mimpi yaitu mengejar impian. Apa saja impian saya dan saudara, yaitu kita akan bahas pada hari ini. Mempunyai mimpi tidaklah salah, bahkan itu sangat baik buat saya dan saudara. Mimpi dalam arti yaitu mengejar, meraih ataupun mencapai sesuatu yang besar di masa depan. Ya, kita tahu di dalam keberhasilan seseorang yaitu berawal dari mempunyai mimpi. Ya, begitupun hidup kita. Sebab seseorang yang mempunyai mimpi, ia akan mengarahkan tujuan dia, yaitu melangkah maju. Apapun yang terjadi dalam kehidupan dia tetap melangkah maju. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia akan berfokus kepada tujuannya, yaitu mengejar impian. Sebab dia tahu bahwa Tuhan, kalau diambil yaitu masa depan sungguh ada, dan harapan itu tidak akan hilang. Karena apa? Karena seseorang yang tidak mempunyai mimpi, ia bagaikan bepergian tanpa tahu kemana ia pergi atau tanpa tujuannya. Jadi apapun yang dikerjakan, kalau dia kerjakan sesuatu tanpa tujuan, kosongnya teman-teman, tidak ada hasilnya. Tetapi kita belajar ya pada malam hari ini dari seorang tokoh yang tidaklah asing, yaitu Rasul Paulus. Kita tahu kalau di Kisah Para Rasul 9, pasal 9, Rasul Paulus adalah orang yang dulunya penganiayaan umat Kristen. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, itu yang mengubahkan hidupnya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, semuanya karena kasih karunia. Paulus memegang teguh yaitu kasih karunia yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada hidupnya, sehingga dia menjadi saksi Kristus. Bukan saja saksi Kristus ya, dia juga mempunyai mimpi, yaitu kita baca lihat di kitab Alkitab kita, Roma 1 ayat yang ke-15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu. Paulus mempunyai mimpi, yaitu memberitakan Injil. Dia menerima hasil, dia menerima kasih karunia yang Tuhan telah berikan pada hidupnya, sehingga ditanamkan itu mimpi, yaitu memberitakan Injil. Di bawahnya ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh oleh Injil, karena Injil adalah kekuatan Paulus. Kita tahu Injil yaitu kabar baik bagi saya dan saudara.
Ya, karena kita tahu Yesus Kristus telah mati menebus dosa-dosa kita, sehingga kita mendapatkan kasih karunia atau hidup secara cuma-cuma. Semuanya karena pengorbanan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berfirman, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dosa, kutuk dari keturunan nenek moyang kita, dari nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa, sudah selesai. Bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan? Yaitu belajar dari sahabat Paulus. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, saya dan saudara yang percaya, pertama-tama yaitu orang Yahudi, Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Ya, Paulus dibenarkan oleh kepercayaannya, oleh imannya, sehingga dia tetap kuat. Kalau kita baca di Filipi, yaitu di Filipi atau di Korintus ya, dia dipenjarakan, yaitu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Bagaimana respon kita? Yaitu kita belajar dari Paulus. Untuk mendasarkan yaitu Injil Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan telah berikan pada saya dan saudara. Pegang itu kuat-kuat, sehingga kita bisa mencapai impian, mimpi. Kalau kita tidak bisa mencapai impian, mimpi, maka kita bisa mencapai yaitu masa depan yang sungguh ada, dan harapan itu tidak akan hilang di dalam kehidupan kita, baik saya dan saudara. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Kembali kami mengucap syukur pada Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik bagi kehidupan kami Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan. Belajar dari Paulus, yang dulu adalah orang yang berdosa, tetapi dia memperoleh kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada Paulus, sehingga dia bisa memberitakan Injil. Dia mempunyai tujuan, yaitu mimpi, yaitu impian memberitakan Injil baik pun di manapun, sehingga nama Tuhan bermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, tanamkan kami Tuhan Yesus, hati yang rindu Tuhan Yesus untuk mencapai yaitu impian atau mimpi Tuhan Yesus. Tanpa kekuatan yang daripada Engkau, tanpa Roh Kudus tanpa Roh Kudus kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tahu Roh Kudus yang menuntun setiap kami, sehingga kami tetap teguh berdiri, sehingga kami tidak goyahkan oleh apapun. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, baik pun saya ataupun teman-teman yang sudah ada di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati kami semua. Hidup dan harapan kami Tuhan, ampuni setiap pelanggaran, kekurangan kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami